Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Skarsari dari UPBJJ UT Malang, Prodi Sistem Informasi. NIM 0431999394. Kali ini saya akan melakukan praktik tugas 2 pengantar sains data. Baik, langsung saja pada pengerjaannya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan source code-nya dan saya sudah melakukan instalasi library. Dan langkah selanjutnya adalah memanggil library untuk membaca file Excel. Langsung saja saya kopikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membaca file Excel yang berisi data penelitian. Langsung saja. Jika sudah muncul output seperti ini, artinya data sudah terintegrasi. Kemudian lanjut menampilkan sebagian data awal, yaitu 6 baris pertama. Dan ini adalah data pada 6 baris pertama, seperti ini. Lanjut membuat scatter plot antara variabel GLU dan Y. Dan ini adalah outputnya. Untuk selanjutnya adalah membuat model regresi linear sederhana, di mana Y diprediksi berdasarkan GLU. Dan ini adalah modelnya. Kemudian menampilkan ringkasan hasil analisis dari regresi. Dan berikut adalah analisisnya. Dan yang terakhir adalah menambahkan garis regresi pada scatter plot dengan warna merah. Dan ini adalah hasilnya. Berikut sudah saya cantumkan hasil dari visualisasi data bivariat, di mana scatter plot di atas merupakan hasil visualisasi data bivariat antara variabel blood sugar dan sebagai GLU sebagai variabel independen atau bebas. Kemudian pada perkembangan penyakit ini variabel terikat atau dependen, di mana setiap titik pada grafik menunjukkan pasangan nilai GLU dan Y dari masing-masing responden yang diamati. Titik-titik seperti ini. Berdasarkan scatter plot tersebut, tampak bahwa sebaran titik-titik data cenderung membentuk pola naik. Ini membentuk pola naik seperti ini, di mana menunjukkan hubungan positif antara GLU dan Y. Maknanya, semakin tinggi kadar gula darah, maka semakin tinggi juga nilai perkembangan penyakitnya. Kemudian pola titik yang tidak terlalu menyebar menunjukkan hubungan yang cukup erat. Untuk soal nomor 2, yaitu model persiapan regresi linear dan estimasinya, di mana hasil regresi linearnya yaitu Y sama dengan min 134.72 plus 3.19 kali GLU. Untuk interceptnya min A min 134.72. Nilai Y saat GLU sama dengan 0, tidak bermakna praktis, jadi hanya konstanta model.
Kemudian koefisien B sama dengan 3.19, di mana setiap satuannya kadar gula darah diperkirakan meningkat. Perkembangan penyakit sebesar 3.19 satuan, sehingga persamaan dapat ditulis seperti ini. Dan hasil menunjukkan R-squared yaitu 0,258, yang artinya model ini menjelaskan 25,8% variasi dalam perkembangan penyakit, yang kemudian sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk soal nomor 3, rumusan masalah asosiatif. Berdasarkan hasil visualisasi data, dapat ditarik rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan asosiatif berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah GLU dengan tingkat perkembangan penyakit Y setelah 1 tahun amatan? Kemudian, seberapa kuat pengaruh kadar gula darah terhadap peningkatan risiko komplikasi penyakit tertentu? Dan yang terakhir adalah ulasan tentang model dan hasil. Berdasarkan hasil scatter plot dan model regresi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Kemudian koefisien positif 3.19 menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar gula darah, maka semakin tinggi juga perkembangan penyakit. Dan kemudian nilai R2 0.258 merupakan model yang menjelaskan dari sebagian kecil penyakit dan menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan penyakit selain kadar gula darah. Demikian, kadar gula darah memiliki peran penting, namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.